Hari ini kita akan melakukan supervisi akademik, Bu ya. Nah, di sini nanti Ibu akan mengajar, nah saya akan melihat proses pembelajarannya. Saya nanti ikut bergabung, Bu ya, di kelas. Nah, dari ini materi apa yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak? Tentang Pancasila Ya. dan cara penerapannya. Oke, berarti hari ini Ibu ingin menerapkan tentang Pancasila dan penerapannya baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, Bu ya. Iya. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa, Bu? Supaya siswa tidak hanya tahu Pancasila saja, tapi bisa menerapkan Jadi tujuannya agar mereka bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, Bu ya. Nah, terus pengembangan apa yang ada atau pada anak yang ingin dicapai ini pada anak? Pengembangan pada anak itu membiasakan mereka supaya lebih lagi meningkatkan kerjasama di antara di dalam kelas, misalnya kayak pikir bersama gitu. Iya. Ya, kerjasama dalam hal seperti itu. Terus yang kedua yang perlu ditingkatkan, tidak membeda-bedakan teman, supaya mereka bisa bergaul pada siapa saja gitu. Oke, jadi peningkatan yang ingin Ibu terapkan, peningkatan pada anak seperti itu, Bu ya. Biar mereka tuh bisa bergaul dengan siapapun, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, dan juga bisa bekerja sama, Bu ya. Nah, di sini pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pengembangan Ibu ini apa yang ingin dicapai? Yang ingin saya capai ya, meningkatkan proses pembelajaran yang sudah disampaikan ini lagi, jadi supaya bisa lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Ya, jadi peningkatan yang ingin Ibu capai ini, Ibu akan meningkatkan lagi biar anak ini lebih bisa memahami, Bu ya. Nah, jadi anak ini lebih paham apa yang dijelaskan nanti ya. Nah, di sini strategi apa yang sudah disiapkan, Bu? Strategi yang sudah disiapkan untuk dalam proses pembelajaran nanti. Ya, yang pertama yang disiapkan sebelum masuk pembelajaran, membiasakan mereka menyanyikan lagu kebangsaan supaya mereka mengingat ya. Terus bisa juga melalui menonton video-video yang berkaitan dengan Pancasila itu. Oke, jadi yang ingin Ibu strategi yang digunakan ya dalam pembelajaran tadi agar mereka ini bisa tercapai dari itu dengan menyiapkan video biar anak itu bisa melihat bagaimana proses atau kehidupan tentang berkelompok atau bersama ya nanti di dalam lingkungan maupun di sekolah, ya. Jadi mereka bisa belajar dari situ. Oke, kalau begitu sekarang kita masuk di kelas, Bu ya. Kita mau mengikuti kegiatan proses belajar mengajar ya, supervisi akademik. Saya izin, Bu ya, nanti saya ikut masuk di dalam kelas, Bu ya. Oke. Sekarang kita ke kelas, Bu ya. Selamat pagi anak-anak. Semangat hari ini. Oke, sebelum mulai kegiatan kita berdoa dulu. Oke, berdiri kita berdoa ya. Siapa yang pimpin doa? Tidak tahu. Doa belajar. Anda.
masih fokus. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kalian. Sebelum kita mulai pelajaran, jadi kalian membaca dulu, buka halaman yang sudah disiapkan tadi, halaman 41. Lalu baca, silahkan dibaca dulu. Dari siapa Pancasila? Baca masing-masing. Penerapannya sebagai seorang siswa di sekolah melaksanakan piket. Kalau melaksanakan piket masuk ke sila berapa itu? Ya. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu kan berhubungan dengan bersyukur kepada Tuhan. Berarti berkaitan dengan berdoa. Kegiatan sehari-hari dan kegiatan sekolah kalian apa? Berdoa sebelum belajar. Berdoa sesudah belajar. Berdoa sebelum melakukan sesuatu. Misalnya kayak sebelum makan, kalau di rumah, sebelum tidur. Oke. Apa Pancasila kedua? Bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Pada hari ini belajar tentang Pancasila. Oke, tujuannya coba diperhatikan baik-baik ya. Nanti ada pertanyaan boleh untuk menerapkan atau menerapkan melakukan ya, menerapkan setiap menerapkan Pancasila pada setiap kegiatan. Nah, ini ya. Jadi dimanapun kegiatan kamu, baik kamu di sekolah maupun di masyarakat, harus diterapkan. Jadi bukan hanya kamu mengetahui apa itu Pancasila 1-5, tapi kamu juga harus mengetahui cara menerapkannya di dalam kehidupan kalian ya. Tadi bunyi sila kedua apa? Kemanusiaan dan adil dan beradab. Simbolnya rantai. Rantai. Simbolnya rantai. Ya, maksudnya
beradab itu kita harus berlaku adil pada sesama. Contohnya apa? Kalau diterapkan di dalam kehidupan kalian sebagai seorang siswa, bagaimana caranya? Keadilan, tidak membeda-bedakan teman, berteman pada semua orang ya. Jadi tidak membedakan karena kamu agamanya ini, misalnya agama Islam, jadi kamu nggak mau berteman dengan anak ini gitu ya, nggak boleh ya. Terus yang ketiga, apa kerja Pancasila ketiga? Persatuan Indonesia. Simbolnya beringin. Cara penerapannya bagaimana? Ya, bikin kelas. Terus apa lagi? Bersama-sama. Terus menjaga kebersihan sekolah. Oke. Cara sila keempat, apa bunyinya? Keadilan kerakyatan dan adil. Ayo, apa bunyi sila keempat Pancasila? Ya, simbolnya contoh penerapannya bagaimana? Adil. Kerakyatan yang dipimpin berarti contohnya bagaimana? Kalau di kelas, di sekolah, harus mengikut aturan dari sekolah. aturan dari sekolah boleh. Memilih ketua kelas, ya. Masuk. Ya. Ini berkaitan dengan pemimpin. Misalnya pemimpin sekolah kita, kepala sekolah, gitu, pemimpin kelas, ketua kelas. Oke, harus adil ya, harus bijaksana. Sekarang yang Pancasila kelima, apa bunyinya? Simbolnya kapas. Ya. Terus contoh penerapannya bagaimana? Ya, adil pada rakyat. Ada sesama. Adil pada rakyat. Kalau kamu sebagai pemimpin rakyat, ya rakyat harus adil. Kalau kamu di sekolah harus adil sama teman. Ya. Mau adil sama teman? Harus mau. Jadi tujuan ibu adalah menjelaskan Pancasila ini. Jadi bukan hanya karena untuk kalian mengetahui Pancasila aja, tetapi untuk kalian bisa menerapkannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari sebagai seorang pelajar, atau sebagai seorang siswa. Oke. Sekarang ibu akan membagi tugas kelompok untuk kalian kerjakan, ya. Ini tugas untuk kelompok pertama. Ya, nanti dipresentasikan, dikerjakan kelompok kedua, kelompok ketiga. Kelompok 4. Ya. Ibu kasih tadi aja, ya. Tugasnya nanti. Sekarang tugas kelompok dulu, oke? Tugas mandirinya. Nanti dipahami dulu, nanti dipresentasikan di depan. Oh, baca isi. Jadi semuanya harus ini ya. Pahamnya adalah anaknya buku di sini gue digisi kamu. Dipahami aja materinya. Nanti isinya yang tadi ya. Nanti ada soal masing-masing lagi buat pribadi ya. Ini tugas kelompok dulu. Baru
sila pertama dilambangkan dengan sila kedua dilambangkan sila. Oke, sudah siap? Setiap kelompoknya sudah siap? Ya. Sudah siap mempresentasikan ke depan? Siap. Coba kita mulai dari kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2 presentasikan tentang kelompoknya. Nanti kelompok yang lainnya boleh menanggapi ya. Dengarkan baik-baik apa yang mereka sampaikan ya. Kalian memberi pertanyaan nanti kepada mereka. Contoh penerapan Pancasila. 1. Berdoa sebelum belajar. Tidak membeda-bedakan teman. Bersatu saat melaksanakan tiket kelas. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, bagaimana tanggapan untuk kelompok 2? Boleh memberi tanggapan ke kelompok 2. Jadi kelompok 2 Apakah kalimat sudah menerapkan Pancasila di lingkungan sekolah? sudah. Apa contoh dari anak-anak tidak Sudah. Bisa diulangi dulu baca itu hasil tugasnya. Oke. Berdoa sebelum paham. Dengarkan baik-baik. berdoa Jadi siapa aja boleh beri tanggapan ya. Contoh penerapan Pancasila. Berdoa sebelum belajar. Tidak membeda-bedakan teman. Bersatu saat melaksanakan tiket kelas. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, siapa yang mau memberi tanggapan? Angkat tangan dulu, baru sampaikan. Nah, Jawaban untuk kelompok 2. Apakah kalian sudah menerapkan Pancasila di lingkungan sekolah? sudah. Sudah. Oke, sudah diterapkan. Iya, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang kita mau lihat hasil kerja kelompok 4. Silakan kelompok 4. Ya. Agak ke depan nih kerjanya dulu. Kami mempresentasikan hasil kelompok 4. Setiap kelompok selain mempelajari Pancasila, kalian juga harus mengetahui lambang dari setiap sila-sila. Berikut lambang dari setiap Pancasila 1-5. Sila pertama dilambangkan bintang, sila kedua dilambangkan rantai, sila ketiga dilambangkan pohon beringin, sila keempat dilambangkan kepala banteng, sila kelima dilambangkan bagian kapas. Oke, bagaimana tanggapan untuk kelompok 4? Saya jangan Kelompok 3 bisa baca ulang, boleh. selain mempelajari Pancasila, kita juga perlu mengetahui lambang dari setiap sila-sila. Berikut lambang dari setiap Pancasila 1-5. Sila pertama dilambangkan bintang, sila kedua dilambangkan rantai, sila ketiga dilambangkan pohon beringin, sila keempat dilambangkan
kelompok 1. Contoh anak-anak yang suka berkelahi. Kalian memahami tidak apa yang dipresentasikan kelompok 1 tadi? Coba diulangi lagi hasil presentasinya. Kuat dong. Ya, ulangi lagi adalah India. Nah, kelompok 1 membacakan Pancasila 1 sampai 5. Nah, tanggapan kalian bagaimana? Apa lambang Pancasila 1? Bintang. Bintang. Oke. Hanya lambang. Oke, sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan. Kelompok 3 silakan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 3. Akibat jika kita tidak melupakan Pancasila di lingkungan sekolah adalah anak-anak menjadi tidak akur, sekolah menjadi kotor, murid tidak bisa menghargai guru. Oke, kalian mempresentasikan contoh penerapan Pancasila. Apa yang dibacakan tadi? Boleh ulangi lagi. Yang lainnya dengar ya. Boleh ditanggapi. Jika kita tidak menerapkan Pancasila di lingkungan sekolah adalah anak-anak menjadi tidak rukun, sekolah menjadi kotor, murid tidak bisa menghargai guru. Oke, ada yang mau kasih tanggapan? Apa contoh dari anak-anak tidak rukun? Anak lain yang berkelahi, Bu. Anak-anak yang berkelahi. Oke, ya, tepuk tangan buat dua kelompok. Semuanya sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Nah, sebelum Ibu menguraikan atau menjelaskan masing-masingnya, Ibu mau tes fokusan kalian lagi. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke ya, harus fokus. Terima kasih. Nah, kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan mengenai Pancasila 1 sampai Pancasila ke 5. Bagaimana bunyinya Pancasila 1? Pancasila kedua. Pancasila ketiga. Keempat. Kelima. Oke, sudah bagus. Sudah paham berarti untuk hasil presentasi kelompok 1 ya. Tadi kelompok 2 mempresentasikan tentang contoh penerapan Pancasila. Iya, contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalian sebagai seorang pelajar harus tadi yang seperti tadi yang Ibu bilang, sebelum belajar berdoa dulu, diterapkan ya. Terus sesudah belajar berdoa lagi, ya kan? Terus kemudian menjaga kebersihan kelas, menjaga kerukunan antar teman, sama atau antar teman, ya. Terus menjaga lingkungan sekolah, menjaga keamanan, ya, tidak berkelahi, ya. Paham? Terus kelompok 3 tadi mempresentasikan tentang apa? Akibat jika kita
mempresentasikan tentang akibat. Akibat jika kalian tidak menerapkannya atau melaksanakan Pancasila di dalam kehidupan kalian. Apa? Berkelahi. Ya, berkelahi antar teman. Kalau kalian tidak mau hidup rukun, ya kan? Tidak mau berbagi, tidak mau main sama-sama, bisa jadi berkelahi. Berkelahi. Kalau tidak piket, apa akibatnya? Berkelahi. Kalau tidak piket, apa akibatnya? Gelas jadi kotor. Terus apa lagi akibatnya? Dihukum oleh guru. Iya, dihukum oleh guru. Terus kalau kalian tidak jaga kelas kalian, tidak dikunci, tidak ditutup pintunya, apa akibatnya? Kotor. Iya, kelas kalian kan jadi kotor. Banyak teman-teman yang lain yang bukan teman sekolah kalian masuk ke kelas, main ke kelas kalian. Ya. Terus yang kelompok 4, apa presentasinya tadi? Selain pelajaran Pancasila, kita juga perlu mengetahui lambang dari setiap sila-sila berikut lambang dari Iya. 5. Iya. Kelompok 4 tadi mempresentasikan tentang lambang setiap Pancasila. Ya, lambang Pancasila ke-1 tadi apa? Bintang. Kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Sudah tahu lambang. Pokoknya tidak hanya diingat, tidak hanya tahu aja, tapi kalian juga harus menerapkannya di dalam kehidupan kalian sebagai seorang siswa sehari-hari, ya. Jadi tidak hanya tahu Pancasila aja, tapi juga harus tahu lambangnya juga, ya, dilambangkan. Misalnya Pancasila ke-1 dilambangkan bintang. Bintang tuh di mana? Dia tempatnya tuh. Iya, itu tuh berkaitan dengan yang di atas, mensyukuri hal-hal yang kalian punya, jadi dirawat, disyukuri. Oke, sudah paham? Sudah paham tentang Pancasila dan penerapannya? Sudah. Kalau begitu, Ibu kasih tugas buat kalian kerjakan. Tadi kamu. Oke. Tugasnya dikerjakan yang tadi itu ya, isi sendiri-sendiri ya. Ini bukan tugas kelompok lagi ya. Ya, udah nulis soalnya tadi? Udah. Ya, sendiri-sendiri. Ini bukan tugas kelompok lagi, tugas pribadi. Diisi lagi sekarang. Oke. Silakan masih. Ini yang iya. Diisi. Silakan masing-masing. Kerjakan tugasnya. Bukan tugas kelompok lagi ya, tugas individu atau tugas sendiri-sendiri. Kalau sudah selesai dikumpulkan ya. Kalau sudah selesai kumpulkan di meja itu ya. Iya, yang kamu lakukan.
Apakah kamu bangga? Mana soalnya? Apakah kamu bangga Pancasila? Kau bangga? Tahu? Bukan. Datangnya. Selesai semua? Selesai semua? Oke, semuanya sudah selesai? Ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Pancasila. Terus apa lagi? Selain Pancasilanya, apa lagi yang kita pelajari tadi?
mengenal lambangnya. Terus apa lagi yang kita pelajari tadi? Contoh terus apa lagi? Akibatnya kalau tidak dilaksanakan. Semuanya sudah paham? Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah selain kalian mengetahui tentang Pancasila, ya, maksudnya selain kalian menghafal Pancasila, kalian juga perlu tahu lambang Pancasila apa, ya, dari 1 sampai 5. Jadi kalian juga harus perlu tahu cara menerapkannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari, khususnya kalian sebagai seorang siswa. Bagaimana cara saya menerapkannya? Semuanya sudah tahu tadi kan? Sudah, ya. Terus akibatnya kalau tidak dilakukan apa? Ya? Paham? Sudah tahu akibatnya kalau tidak melaksanakan setiap apa yang harus menjadi tanggung jawab kalian? Sudah tahu? Sudah tahu. Oke. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab siswa yang berkaitan dengan Pancasila juga. Oke. Semua sudah paham? Paham. Berdiri dulu. Yuk. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, ya. Kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Sebelum pulang, kita berdoa. Siapa lagi yang mau berdoa? Siapa yang berdoa pulang? Baik. Duduk, ya. Di sini tadi dari pengamatan yang sudah dilakukan dalam supervisi akademik, Bu, ya. Nah, di sini dalam beberapa pengamatan ini ada beberapa hal yang ingin dicapai. Nah, seperti tadi anak itu selain dia mengetahui lambang dari sila, mereka juga tahu bunyi-bunyi sila, dan nanti bisa diterapkan di lingkungan, Bu, ya. Nah, di sini berdasarkan catatan saya ini, Bu, jadi penyampaian materi dengan menyiapkan bahan ajar tadi sudah Ibu lakukan, ya. Nah, dengan memberi LK, terus memberi tugas LK kerja kelompok maupun dalam observasi, Bu, ya. Nah, dalam observasi ini, di sini anak ini nanti di sini apa namanya ada observasi untuk penilaian, Bu, ya. Nah, di sini gaya belajar, ya, gaya belajar tadi juga sudah nampak, Bu, ya. Nah, di sini gaya belajarnya Ibu tadi membagi siswa dalam 4 kelompok, Bu, ya. Nah, di dalam 4 kelompok ini jadi setiap siswa itu sudah diatur dan sesuai dengan gayanya, ya, Bu, ya. Baik nanti gaya belajar yang kinestetik, gaya belajar yang audio visual maupun dengan visual, Bu, ya. Nah, nanti di sini tadi sudah Ibu bagikan dalam 4 kelompok. Di sini juga sudah dikelompokkan sesuai dengan minat, ya, sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, di sini tadi Ibu juga sudah melakukan teknik stop, ya. Nah, Ibu melakukan teknik stop dengan tepuk fokus tadi, ya, Bu, ya. Nah, di dalam tepuk fokus ini Ibu boleh diulang beberapa kali sampai anak itu bisa fokus. Kalau anak itu sudah fokus, barulah kita bisa lanjut pembelajaran lagi, Bu, ya.
Nah, terus evaluasi ini juga sudah Ibu lakukan. Nah, di sini untuk mengetahui mengukur kemampuan anak ya. Nah, di dalam evaluasi ini kan ada soal. Nah, ini anak-anak kerjakan untuk mengetahui kemampuan seorang anak sudah memahami sejauh mana, Bu ya. Iya. Nah, di sini tadi ada beberapa yang terlewatkan ya, Bu ya. Mungkin dengan tujuan pembelajaran tadi ya, Bu ya. Nah, untuk kedepannya kira-kira ya di situ bisa diperbaiki, Bu ya. Bisa kita tingkatkan lagi biar nanti proses pembelajaran lebih efisien, Bu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke praobservasi, Bu ya. Iya. Pasca observasi di sini. Di sini bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan supervisi akademik hari ini, Bu? Ya, perasaan saya lega dan senang juga karena bisa menjelaskan kepada anak-anak untuk memahami dan mengerti, tidak hanya mengetahui Pancasilanya aja bunyinya, tapi mereka dapat menerapkannya. Ya. Gitu. Dari proses pembelajaran tadi, kira-kira di situ ada enggak yang terlewatkan, Bu, dalam penyampaian materinya, Bu? Ya, sejauh yang saya lakukan tadi, saya rasa tidak ada. Ya. Cuman, tapi Bapak yang lebih tahu, karena Bapak yang menilai saya. Ya. Karena tadi dalam proses pembelajaran ya kita kan mengalir seperti air ya. Mengalir terus apapun yang dilakukan ya rasa-rasanya udah pas, Bu ya. Cukup. Dari rentan nilai ini dari proses pembelajaran tadi kan kalau diangkakan, Bu, rentan nilai ini nih, Iya. 1 sampai 10, kira-kira Ibu ini di posisi angka berapa, Bu? Angka 8. Angka 8, Bu ya. Nah, alasannya apa, Bu? Bisa di angka 8? Iya, karena saya rasa penjelasan saya sudah cukup jelas juga kepada anak-anak. Iya. Terus mereka juga saya lihat juga memahami, mengerti juga dari penjelasan materi yang saya sampaikan. Oke. Jadi sudah cukup bagus, sangat bagus lah. Udah angka 8 tuh udah bagus, Bu ya. Di situ pun nanti perlu ada peningkatan lagi, Bu ya. Kira-kira nanti apa yang mau diperbaiki atau ditingkatkan itu bisa dilakukan untuk kemudian hari, Bu ya. Untuk kedepannya proses pembelajaran yang ingin Ibu capai itu seperti apa, Bu, yang untuk kedepannya, Bu? Lebih bagus lagi dari yang tadi diajarkan. Itu yang saya harapkan, lebih bisa lagi mengembangkan keberanian anak gitu. Ya. Nah, untuk melakukan ibaratnya pembelajaran atau proses kedepannya lebih baik, apa yang akan Ibu lakukan? Membiasakan mereka, kayak tadi kan saya lihat mereka kurangnya di presentasi ya, jadi saya perlu meningkatkan atau melakukannya tuh membiasakan mereka mempresentasi hasil kerja mereka. Ya, jadi lebih ditingkatkan cara mempresentasikannya, Bu ya. Tapi tadi saya lihat sudah cukup semangat anak-anaknya, Bu ya. Nah, di sini tinggal dipoles-poles dikit aja. Nanti mereka juga dengan seringnya berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu dan sering dilakukan, nanti mereka juga bisa, Bu ya. Nah, selain itu Ibu juga nanti juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan apalah kan, seperti menonton video atau melihat proses pembelajaran di YouTube, itu kan bisa, Bu ya. Oke. Dari sini cukup sampai di sini, Bu ya.